Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Pembelajaran 4 ya. Halaman 105. Kita akan bahas untuk pembahasan yang lain. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ya, di sini mulai tema 1 sampai temanya habis nanti ya. Semuanya akan dibahas. Ya, semua materi. Jadi ini sudah dibikin playlist yang urut dan runtut. Gunakan playlist ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Kita akan bahas sekarang pembelajaran 4. Nah, sekali lagi ini adalah halaman 105. Wah, ini gambar para nelayan. Nah, nelayan melaut di malam hari dan pulang dari laut pada siang hari memanfaatkan angin darat dan angin laut. Masih ingatkah kamu peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Perhatikan gambar di atas. Para nelayan Panti Grenehan, Gunung Kidul, Yogyakarta kembali ke pantai ketika matahari naik pada siang hari. Ya, mereka berangkat melaut pada malam hari dan dini hari, melaut ke tengah laut dan menebarkan jala mereka untuk menangkap ikan. Mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan. Nah, ini gotong royong. Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan menangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya. Sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan penangkap ikan. Begitulah keseharian para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam perkampungan atau desa nelayan. Lalu, kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Simaklah bacaan berikut dengan seksama. Nah, ini wujud dari gotong royong. Gotong royong di Indonesia sudah menjadi budaya yang turun-temurun sejak nenek moyang, itu kebanggaan kita. Kehidupan nelayan Indonesia. Wow, ini adalah TPI ya, tempat pelelangan ikan. Perhatikan gambar di atas, para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan ya. Tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ya. Pelelangan ikan itu tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan untuk memusnahkan isi laut. Ya. Bom laut, bom ikan itu istilahnya kalau di para nelayan namanya bondet. Ya. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan, ya, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan ya, laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Ya, kalau kehidupan biota laut terganggu, ikan hasilnya sedikit, ya nelayan sendiri yang rugi, dan kita juga sebagai konsumen ikan juga akan rugi, ya tidak bisa mendapatkan ikan ya dengan harga yang baik, dengan yang segar gitu ya. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya, ya, berdoa ya, minta perlindungan, dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Ayo menulis. Buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf dalam bacaan. Gunakan tabel berikut untuk menuliskannya. Nah, kita lihat paragraf pertama. Hal penting apa yang bisa kita temukan di paragraf pertama? Ya. Para nelayan pedagang ikan bertemu di tempat pelelangan ikan. Ini penting ya. Jadi inti dari alinea ini ya
atau paragraf ini adalah bertemunya nelayan dan pedagang ya itu di tempat pelelangan ikan. Ya. Tempat pelelangan ikan adalah tempat bertemunya nelayan dan pedagang ikan. Nah, jadi ikan itu para pedagang ini membeli ikan untuk dijual lagi. Kemudian di paragraf 2, ya tempat pelelangan ikan akan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan dan sepi kalau cuaca sedang buruk sehingga tidak melaut. Ya, tempat pelelangan ikan, ya atau saya singkat TPI gitu aja ya. TPI, tempat pelelangan ikan. Ya, di sini dalam tanda kurung TPI ya. Akan ramai saat musim penangkapan ikan. Yang ketiga, ya ini yang kedua, sekarang kita lihat paragraf ketiga, intinya ya, para nelayan harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Ya. Para nelayan harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Oke. Dan yang kelima, kehidupan nelayan diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah turun-temurun ya, termasuk upacara syukur ya. Ya. Seperti perayaan petik laut. Ya, kehidupan nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan adat. Ya, kehidupan nelayan ya diwarnai upacara adat ya sebagai bentuk syukur dan minta perlindungan ya, minta perlindungan nah, serta berdoa agar ya, hasil tangkapan banyak. Lalu buatlah sebuah diagram yang menjelaskan isi bacaan setiap paragraf seperti telah dicontohkan pada pembelajaran kedua. Tentukanlah pokok pikiran dari setiap paragraf bacaan, buatlah garis dari judul bacaan yang mewakili pokok pikiran, bacaan ke arah pokok pikiran dari masing-masing paragraf, berilah keterangan hubungan antara isi bacaan dengan pokok pikiran setiap paragrafnya, lakukanlah bersama dengan teman. Ya. Jadi, di sini. Ya, buatlah diagram pada tempat yang disediakan. Jadi kayak mind mapping gitu ya. Nah, di sini adalah kehidupan nelayan Indonesia. Nelayan Indonesia. Ya. Yang pertama ya, ada proses melautnya tadi ya. Paragraf 1 adalah TPI ya, tempat pelelangan ikan ya. Ya, TPI ya, bertemunya sebagai tempat bertemunya nelayan dengan
bertemunya nelayan dengan pedagang. Kemudian yang kedua, akan ramai saat, ini paragraf 1 ya. Ini paragraf 1, akan ramai saat musim tanam. Kok musim tanam? Musim tangkap ikan. Musim tangkap ikan. Ya. Kemudian untuk paragraf ketiga, kita lihat intinya tadi sudah kita temukan apa? Kita lihat di sini paragraf 3 adalah memelihara laut dan upacara ya, memelihara laut. Nelayan harus memelihara laut, berkewajiban memelihara kelestarian laut. Ya, kemudian yang berhubungan dengan ini nanti muncullah adat istiadat ya, upacara adat untuk menunjukkan syukur dan berdoa. Ya, nah, pada momen-momen syukur dan berdoa, pemuka agama biasanya mengingatkan agar melestarikan laut. Ya, jadi pada momen-momen seperti itu diingatkan lagi, kita mensyukuri tentang nikmat yang telah diberikan, yaitu dengan melimpahnya ikan di laut. Maka sebagai bentuk rasa syukur itu adalah menjaga laut dan berdoa agar dijauhkan dari mara bahaya dan tangkapannya banyak. Kan seperti itu ya. Garis bawahilah pokok pikiran di setiap paragraf bacaan di atas, lalu buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya sesuai kamu dapatkan menggunakan kata apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Ya, oke. Untuk paragraf pertama, coba pokok pikirannya itu apa? Kita akan kerjakan pakai tinta biru. Ya, pokok pikirannya sebenarnya sudah saya garis bawahi. Ya, nah ini para nelayan ya dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan. Ya. Jadi di mana? Nah, pertanyaannya adalah di mana? Yang cocok. Di mana? Ini kita akan menggunakan kata-kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana, dan di mana. Ini cocoknya di mana? Atau siapa juga boleh ya. Ini di mana? Di mana tempat para nelayan dan pedagang ikan bertemu. Jawaban di tempat pelelangan ikan. Pelelangan ikan. Untuk yang kedua, ya inti dari paragraf kedua kita lihat di sini. Nah, akan ramai kapan? Ya, kapan itu ramai? Saat musim tangkap ikan. Ya. Kapan tempat pelelangan ikan akan ramai? Nah, ini cocok. Kapan? Ini untuk yang paragraf 2. Ini yang paragraf 1. Kapan tempat pelelangan ikan akan ramai? Akan ramai. Nah, ada ini ya, tanda tanyanya ya. Nah, oke. Pada saat musim tangkap ikan. Untuk pertanyaan ketiga, kita ambil dari paragraf ketiga. Pokok dari paragraf ketiga mari kita cari, kita garis bawahi.
Nah, para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan. Ya, mereka tidak boleh menggunakan zat berbahaya. Ya, mungkin apa yang harus dilakukan ya para nelayan sebagai bentuk syukur? Nah, apa yang harus dilakukan para nelayan ya sebagai wujud rasa syukur? Ya, mereka harus melestarikan laut. Harus melestarikan laut. Ya. Loh, cuman 3 aja. Ya, yang keempat sebenarnya ada juga pertanyaan. Paragrafnya ada 4 ini. Ya, ini yang ketiga, yang keempat. Nah, kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah turunkan nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilaksanakan untuk memberikan ucapan syukur, ya, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya laut dan menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Ya, ini juga wujud rasa syukur ya. Apa wujud rasa syukur? Perayaan apa yang gitu aja ya. Berikan contoh. Ya. Perayaan yang dilakukan para nelayan sebagai wujud rasa syukur. Nah, ini contohnya adalah perayaan petik laut. Agar pertanyaannya nggak terlalu mirip dengan ketiga. Nah, yang keempat maksud saya, yang ketiga itu ditambah ya, ditambah. Apa yang harus dilakukan para nelayan sebagai wujud rasa syukur dan memastikan pekerjaan mereka berkesinambungan. Mereka berkesinambungan. Ya, karena rasa syukur ini ada 2 makna ya. Rasa syukur yaitu mengarah pada pertanyaan yang mengarah pada kegiatan upacara ya, dan rasa syukur yang mengarah pada pelestarian. Jadi kita pastikan dengan dengan menambahkan kalimat ini dan memastikan pekerjaan mereka berkesinambungan. Ya. Apa yang harus dilakukan? Oke. Tidak cukup hanya dengan upacara kan? Nah, mereka harus melestarikan laut. Tuliskan pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan 1 paragraf berikut. Ya. Tempat pelelangan ikan. Yang pertama itu tempat pelelangan ikan ya. Tempat pelelangan ikan adalah tempat bertemunya nelayan dan pedagang ikan. Tempat tersebut akan ramai pada saat musim tangkap ikan. Ya. Dalam menangkap ikan,
Nelayan ya berusaha melestarikan laut dengan tidak menggunakan zat atau cara yang berbahaya, cara yang membahayakan. Nelayan juga punya tradisi syukuran atau upacara adat gitu ya, upacara adat untuk menunjukkan rasa syukur, untuk menunjukkan rasa syukur. Jelaskan diagram yang kamu buat dengan menjelaskan hubungan setiap pokok pikiran yang kamu temukan dalam bacaan tersebut dalam kelompok kecil. Bandingkan hasil pekerjaanmu dengan hasil pekerjaan temanmu yang lain. Lakukanlah diskusi jika ada pertanyaan dalam kelompokmu. Kita lanjutkan, ayo membaca. Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang dalam masyarakat melibatkan interaksi atau hubungan antara individu dan kelompok dan kehidupan sosialnya. Apa yang terjadi dalam sebuah kegiatan pelelangan ikan? Simaklah bacaan berikut. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan ya antara nelayan dan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli, yang biasanya adalah pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual. Lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Ya, penjual memberikan harga tertinggi ya harusnya ya. Para pelelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah. Oh, ini ya siapa yang berani lebih tinggi, siapa yang berani lebih tinggi gitu ya. Dan tentukan penjual, lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembeli dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI untuk ditimbang lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan memulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Hasil penjualan ikan pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya. Tempat pelelangan ikan (TPI) ya biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan biasa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. TPI biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti kota atau daerah pegunungan. Oleh karenanya para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah yang membutuhkannya. Ya, memerlukan alat transportasi. Perhatikan kembali gambar bacaan tentang kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan di atas. Amatilah siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Ya, tentu saja nelayan dan pedagang. Apakah mereka mempunyai peran yang sama dalam kegiatan? Oh, sama pelelang ya, pelelang. Ya. Apa mereka mempunyai peran yang sama dengan kegiatan tersebut? Bagaimana interaksi yang terjadi antara mereka?
perannya beda. Ya, ada yang menjual, pembeli, perantara, ya beda. Ya, bagaimana interaksi mereka? Ya, interaksi jual beli. Ya, dengan teman sebangkumu, cobalah untuk menentukan peran setiap orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Tuliskanlah hasil identifikasi dalam tabel. Ya, nelayan berperan menangkap ikan dari laut. Dari laut. Terus ada juru lelang atau pelelang ya. Ya, juru lelang ya, juru lelang. Ini saya ganti juru lelang aja. Juru lelang. Ya. Juru lelang ya berperan menjembatani ya, atau di sini kata-kata di sini apa? Memulai proses jual beli ya, menjembatani atau sebagai mediator istilahnya ya. Proses jual beli ya. Proses jual beli secara lelang antara ya, nelayan dan pedagang ikan. Kemudian ada pedagang ikan. Pedagang ikan ini berperan dalam ini apa? Membeli ikan di TPI dan memasarkannya ya ke kota atau ke tempat yang jauh dari laut ya, ke kota atau tempat lainnya. Di situ juga ada pemerintah ya, berperan memfasilitasi ya dengan membangun TPI atau tempat pelelangan ITP, TPI. Nah, tempat pelelangan ikan. Terus ada satu lagi apa ini? Ya, kegiatan pertemuan antara nelayan sudah ya, penjual ikan dengan para pembeli sudah, ya, pelelangan dibantu oleh juru lelang tadi sudah, menawarkan harga paling rendah, kemudian penjual menangkap ikan secara berkelompok, ya, kemudian juru lelang, TPI sudah, pemerintah juga sudah, ya. Tapi bisa dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan hasil tangkapannya mendapatkan ikan. Nah, ini mungkin ya konsumen kalau gitu. Konsumen ikan. Ya, perannya mengkonsumsi hasil tangkapan ikan. Ya, kita ya, masyarakat. Hasil tangkapan ikan. Kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari hasil pengamatanmu? Ya, TPI ya, sebagai tempat bertemunya nelayan dan pedagang ya dipimpin atau apa ya, istilahnya apa? TPI sebagai tempat bertemunya nelayan dijembatani oleh seorang juru lelang ya, yang memimpin proses perlelangan, yang memimpin proses pelelangan. TPI dibangun pemerintah
agar nelayan mendapatkan hasil atau harga yang layak dari hasil tangkapan ikan. Ya. Oke, ini yang paling utama ya, kesimpulan. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kamu tahu bahwa setiap warga negara apapun kegiatannya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya akan memberikan pengaruh secara ekonomi dan sosial budaya dalam masyarakat tersebut. Ya, perhatikan kembali kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ya. Kehidupan nelayan dan kegiatan pelelangan ikan pada bacaan sebelumnya. Banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Setiap yang terlibat memiliki peran yang berbeda agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai dengan tujuannya. Orang-orang mempunyai peran berbeda tersebut juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain. Bersama dengan teman kelompokmu, lakukanlah pengamatan dan diskusi terhadap kegiatan pelelangan ikan tersebut. Tentukanlah peran setiap orang yang terlibat di dalamnya, juga hak dan kewajibannya. Gunakan peta pikiran berikut untuk menuliskan ide dan pendapatmu. Nelayan, peran menangkap ikan. Berhak mendapatkan pendapatan ya dari hasil tangkapan ikan. Ya, kewajibannya adalah menjaga kelestarian atau kelestarian laut. Kemudian ada juru lelang. Ini masih banyak toh ya. Oke. Kegiatan pelelangan ikan ada juru lelang. Berperan memimpin ya proses pelelangan. Haknya apa? Berhak mendapatkan bayaran atau hasil ya, bayaran dari pekerjaan tersebut. Ya. Bayaran dari pekerjaannya. Kewajiban wajib memimpin lelang secara adil, ya, memimpin proses lelang secara adil dan profesional. Nah, kegiatan pelelangan ikan sekarang peran dari pemerintah. Pedagang dulu. Yang terakhir aja pemerintah. Pedagang di sini berperan dalam membeli ya hasil ya, tangkapan ikan dan menjual kembali ke tempat lain. Haknya mendapatkan hasil dari jerih payahnya. Ya, dia juga berhak mendapatkan ikan yang segar, ya, berkualitas. Ya, jadi ini hak-haknya, kewajibannya. Nah, dia juga wajib untuk membeli
ikan dengan harga yang pantas. Ya, melakukan proses lelang secara adil. Ya, ini aja cukup deh. Pemerintah sekarang, pemerintah berperan dalam memfasilitasi, ya, membangun, ya, memfasilitasi, kemudian membangun TPI. Ya, sebenarnya membangun dan memfasilitasi pelelangan dengan membangun TPI. Ya, memfasilitasi pelelangan dengan membangun TPI, tempat pelelangan ikan. Memfasilitasi pelelangan dengan membangun tempat pelelangan ikan. Haknya apa? Mendapat retribusi atau pajak. Ya, atau pajak. Ya, jadi pemerintah juga mendapatkan hasil dari situ ya. Kewajiban pemerintah wajib menjaga keamanan, ya, kemudian memberikan izin, ya. Nah, ini pemerintah ya menjaga keamanan dengan menurunkan polisi di situ. Jadi biar tidak ada kericuhan. Berdiskusi. Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh terjadinya masyarakat terhadap lingkungannya. Ya, kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh terjadinya interaksi masyarakat dengan lingkungannya untuk membangun perekonomian dan kehidupan sosial budaya mereka. Kamu juga dapat mengamati bahwa setiap kegiatan dalam masyarakat melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban setiap orang di dalamnya. Banyak kegiatan masyarakat yang dapat kamu amati di sekitarmu. Oleh karena itu, lakukanlah kegiatan berikut dalam kelompok. Setiap kelompok mendapatkan tugas mengamati kegiatan masyarakat di tempat yang berbeda. Jika kamu tidak dapat mengamati langsung kegiatan tersebut, kamu dapat mengamati melalui gambar. Ikutilah langkah kegiatan berikut. Bekerjalah dalam kelompok yang terdiri paling sedikit 3-4 orang, ya. Setiap kelompok akan mengamati tempat-tempat berikut ini: pasar, balai desa, puskesmas, kantor pos. Masing-masing diminta untuk membuat buku tentang hak dan kewajibannya dalam masyarakat sesuai tempat yang diamati. Buku tersebut berisi halaman 1, sampul yang berisi tempelan gambar sesuai dengan topik kelompok, ya, mungkin sampulnya adalah gambar pasar, gambar balai desa dan yang lain, ya. Sampul yang berisi tempelan gambar sesuai dengan topik kelompok. Gambar dapat diperoleh dari majalah, koran, media lainnya yang bisa digambar atau digambar sendiri. Bisa ngeprint ya dari internet ya. Amatilah orang yang terlibat dalam kegiatan tempat-tempat tersebut, misalnya pasar, ada pedagang, penjual, pengangkut sampah. Catat peran orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam pembangunan ekonomi tempat tersebut. Ya, misalnya pasar. Pedagang perannya menjual barang-barang kebutuhan. Pembeli, ya, perannya membeli barang dagangan. Dan mengkonsumsinya mungkin ya. Itu aja, membeli barang dagangan gitu aja. Ya. Terus kemudian ada petugas pasar ya, atau petugas kebersihan ya. Kebersihan. Ya, kebersihan ini berperan membersihkan sampah pasar. Tukang parkir menjaga kendaraan.
Ya. Kemudian halaman berikutnya, diskusikan catatan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peran mereka. Pedagang berhak untuk menjual dan menentukan harga jual. Ya, kewajiban wajib menimbang dengan jujur, ya, menimbang barang dagangan dengan jujur, tidak boleh mengurangi timbangan, gitu ya. Pembeli berhak membeli barang dagangan. Kewajibannya adalah menjaga ketertiban, misalnya ketertiban. Misalnya pembeli nggak boleh mencuri juga, kan gitu ya. Kan ada sambil pura-pura beli sambil mencuri, menjaga ketertiban, ya, mengikuti aturan pasar, ya, itu menjaga ketertiban. Kemudian penjual juga harus menjaga ketertiban sebenarnya, ya. Oke. Petugas kebersihan menjaga ketertiban, membayar dengan pas, ya, dengan pas, ya, tidak boleh kurang, ya. Oke. Membayar barang yang dibeli, gitu ya, barang yang dibeli. Petugas kebersihan berhak mendapatkan gaji. Kewajibannya membersihkan sampah pasar. Oh ya, ini tadi penjual memperoleh keuntungan, ya, menjual barang, pedagang peran haknya memperoleh keuntungan, berhak itu, ya, memperoleh keuntungan. Kalau tidak ada untungnya nggak mau jualan dia. Ya, oke. Kemudian selain petugas kebersihan tadi apa? Tukang parkir, ya, juru parkir atau tukang parkir berhak mendapatkan uang atau mendapatkan gaji, ya, biasanya dia digaji, ya. Kewajiban menjaga kendaraan. Nah, kita lanjutkan lagi sini. Buatlah peta pikiran yang mencakup semua hal penting, ya. Jadi di sini ada pedagang berperan menjual barang dagangan, barang kebutuhan, ya, barang kebutuhan hidup, ya. Berhak mendapat keuntungan, ya. Kewajiban menjual secara jujur, misal tidak mengurangi timbangan, ya, tidak mengurangi timbangan, atau jangan misal, ya, jujur itu tidak bohong dan tidak mengurangi timbangan, gitu aja. Mengurangi timbangan. Kemudian ada pembeli, peran membeli barang dagangan, ya.
berhak mendapatkan barang yang berkualitas, mendapat barang kebutuhan ya, barang yang berkualitas, wajib membayar ya barang yang dibeli ya, menjaga ketertiban, nah, oke. Kemudian ada petugas kebersihan. Di sini perannya adalah membersihkan sampah pasar, berhak digaji, kewajiban menjaga kebersihan ya, kebersihan pasar. Kemudian tukang parkir atau juru parkir, terserah ya namanya kasih apa. Juru parkir. Perannya adalah menjaga kendaraan ya, dan memberikan tempat parkir yang tentu saja berhak menerima gaji, wajib menjaga keamanan kendaraan. Lanjut, bersama kelompokmu presentasikan buku yang telah dibuat di depan kelas. Apa saja hak dan kewajiban yang telah kamu ketahui dan lakukan pada pembelajaran ini? Tentu saja berhak mendapatkan pelajaran dan wajib mengerjakan tugas. Apa saja hak dan kewajiban yang dapat kamu lihat pada kegiatan pembelajaran di kelas ini? Adakah interaksi sosial terjadi? Apakah manfaatmu sebagai siswa? Ya, ada kewajiban yang kamu lihat pada kegiatan pembelajaran, wajib mengerjakan tugas. Adakah interaksi sosial? Ya, ada. Sosial pada saat mengerjakan tugas. Manfaatmu sebagai siswa apa? Manfaatnya adalah kita semakin pandai dan memiliki teman ya. Diskusikan dengan orang tuamu untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban setiap anggota keluargamu di rumah. Hak dan kewajiban orang tua itu apa? Hak dan kewajiban anak itu apa, harus dipahami. Kita akan lanjutkan lagi videonya di video berikutnya atau pembelajarannya di video berikutnya ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.